Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan materi kami di bab 13 yaitu e-learning atau pembelajaran berbasis elektronik. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Eko Bayu Putra Wicaksono, lalu ada Febriola Dwi Permatasari, lalu ada Indah Noraini, lalu ada Muhammad Ihsan, dan ada saya sendiri Trian Nurita Bella Prastin. Yang pertama ada pengertian e-learning. E-learning merupakan sebuah proses pembelajaran yang dilakukan melalui network atau jaringan. Dengan adanya e-learning memungkinkan tersampaikannya bahan ajar kepada para peserta didik menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi berupa komputer dan jaringan internet atau internet. Yang berikutnya ada kelebihan e-learning. Yang pertama, memberikan pengalaman yang menarik dan bermakna bagi para peserta didik karena kemampuannya dapat berinteraksi langsung. Yang berikutnya ada menghemat atau mengurangi biaya pendidikan, seperti berkurangnya biaya untuk membayar pengajar atau biaya akomodasi dan transportasi para peserta didik ke tempat belajar. Dan adanya kerjasama dalam komunitas online, sehingga memudahkan berlangsungnya proses transfer informasi dan komunikasi, sehingga setiap elemen tidak akan kekurangan sumber atau bahan belajar. Materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada pengembangan Search Machine System e-Learning. Search Machine adalah fasilitas yang akan mengatur dan mengelola berbagai aktivitas yang dilakukan dalam sistem e-learning. Search Machine yang diciptakan khusus untuk kebutuhan e-learning dibangun dengan melibatkan berbagai unsur. Di antaranya adalah yang pertama database. Pada dasarnya, sistem database merupakan komponen utama dari e-learning. Database akan menampung dan mengelola data dari seluruh peserta didik untuk pengajar atau dosen, pengunjung, anggota, pelanggan, dan pegawai administrasi dalam mengelola bahan pelajaran, nota kuliah, jadwal, soal, dan jawaban, nilai, informasi seluruh peserta didik dan pengajar atau dosen, berita, dan yang lain yang berhubungan dengan kebutuhan e-learning. Selanjutnya, yang kedua ada aplikasi web server. Aplikasi web server merupakan sebuah fasilitas yang menyediakan kemudahan untuk sistem online. Di dalam aplikasi web server ini, pengguna bisa memperoleh data, menyimpan data, dan mengupdate data. Semua protokol yang ada di internet selalu melibatkan server dan klien. Yang ketiga, pemrograman web. Bahasa pemrograman web yang mendukung pembuatan HTML disebut bahasa standar dalam pembangunan web. Pemrograman ini perlu diketahui oleh para pekerja administrasi, operator, dosen, dan pengelola universitas dengan maksud agar dapat mengupdate kandungan yang ada di dalam database. Yang keempat, password. Password adalah unsur yang paling penting di dalam berbagai sistem yang berhubungan dengan online. Password ini bertujuan untuk menjamin keamanan data, keselamatan database, keamanan informasi, transaksi, dan keamanan berbagai fasilitas yang dimiliki dalam online system. Yang kelima, antarmuka atau interface. Interface adalah pintu gerbang dari sebuah sistem. Yang keenam, fasilitas sistem e-learning. Aplikasi yang bisa dikembangkan di dalam sistem e-learning tergantung kepada kebutuhan. Namun, pada umumnya, sistem akan memberikan 3 fasilitas, yaitu fasilitas khusus, fasilitas umum, dan fasilitas penunjang. Next. Selanjutnya ada teknologi e-learning. Yang pertama ada audio conferencing. Audio conferencing adalah interaksi atau konferensi langsung dalam bentuk audio antar 2 orang atau lebih yang berada pada tempat berbeda. Bahkan dapat melibatkan peserta yang banyak pada lokasi yang tersebar dan berbeda. Teknologi yang digunakan adalah sarana telepon. Yang kedua, video broadcasting. Video broadcasting merupakan salah satu teknologi e-learning interaktif yang bersifat satu arah. Penggunaan program e-learning dengan program video broadcasting lebih banyak digunakan dibandingkan dengan audio conferencing. Hal ini terjadi karena sifat video broadcasting yang audio visual. Next. Yang ketiga, aplikasi e-learning berbasis open source.
Jenis aplikasi e-learning antara lain adalah model. E-learning yang berbasis open source adalah model. Model adalah paket software yang diproduksi untuk kegiatan belajar berbasis internet. Dan atutor. Atutor merupakan paket software yang diproduksi untuk kegiatan belajar berbasis internet dan website. Administrator dapat menginstal atau mengupdate atutor dengan cepat dan singkat. Yang terakhir ada aplikasi e-learning berbasis open source. Intelligent Tutoring System atau ITS atau sistem cerdas pembelajaran tutorial adalah strategi pembelajaran yang menerangkan urutan isi materi pembelajaran, umpan balik atau feedback yang diterima dan bahan ajar yang diberikan atau dijelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Ismi. Aplikasi TIK berbasis e-learning. Sumber pembelajaran berbasis TIK ini dapat terakses oleh masyarakat banyak dan memberikan nilai berarti. Aplikasi TIK untuk e-learning dapat berupa pertama, situs pembelajaran. Penerapan e-learning melalui jaringan internet, menempatkan materi pada situs pembelajaran tertentu, berbagai fasilitas situs pembelajaran pada internet dapat diakses oleh peserta didik secara mandiri untuk keperluan pembelajaran karena di dalamnya memuat tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sumber daya web, atau melalui sharing, perpustakaan digital, pengajar, peserta didik, atau informasi lainnya, seperti tentang jadwal pelajaran atau ujian, peta konsep pembelajaran, dan yang lainnya. Dan yang kedua, elektronik email atau surat elektronik. Proses pembelajaran dengan memanfaatkan email akan memungkinkan peserta didik untuk dapat berkomunikasi dan saling mentransfer informasi melalui email. Peserta didik berkomunikasi lebih luas lagi. Pengajar pun bisa menggunakan email untuk berkomunikasi dengan peserta didik sebagai jurnal, dialog, dan juga pengajar lainnya. Dan yang ketiga, silabus online. Panduan proses pembelajaran antara pengajar dan peserta didik telah disediakan dalam situs silabus online. Seluruh peserta didik dan orang tua bisa memantaunya di silabus online. Dengan silabus online ini diharapkan dapat terjalin hubungan yang serasi dan kontrol yang baik di antara sekolah, masyarakat, dan dunia kerja. Selanjutnya, e-learning dan belajar jarak jauh, distance e-learning. Distance e-learning adalah bentuk pembelajaran jarak jauh, PJJ, dengan menggunakan modul yang tercetak yang digunakan untuk berkorespondensi dan pembelajaran berbasis TIK, seperti televisi, radio, dan komputer serta internetnya. Dan sistem pembelajaran yang menitik beratkan pada proses pembelajaran mandiri secara aktif berdasarkan paket belajar atau modul dengan bimbingan tutorial yang diselenggarakan dari jarak jauh dan satuan waktu tertentu untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenis, sifat, dan jenjang pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya materinya yaitu karakteristik belajar jarak jauh atau BJJ. Belajar jarak jauh memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, interaksi pembelajaran bisa dilaksanakan secara langsung dalam suatu pertemuan. Bisa pula secara tidak langsung dengan bantuan tutor dalam forum tutorial. Selanjutnya, yang kedua yaitu menjangkau semua peserta didik dimanapun berada. Yang ketiga, sumber belajar adalah bahan-bahan yang dikembangkan secara sengaja sesuai kebutuhan dengan tetap berpedoman pada kurikulum. Selanjutnya, next. Selanjutnya, sistem komponen belajar jarak jauh. Sistem belajar jarak jauh diselenggarakan dengan maksud agar peserta didik dapat belajar mandiri. Komponen sistem belajar jarak jauh meliputi yang pertama, peserta didik. Tujuan peserta didik mengikuti sistem belajar jarak jauh antara lain ingin mendapatkan jasa untuk mengisi waktu hiburan atau tertarik dengan programnya. Yang kedua, materi pembelajaran.
Materi pembelajaran dirancang khusus untuk keperluan sistem belajar jarak jauh sesuai kebutuhan peserta didik. Materi pembelajaran yang disusun mudah dipelajari tanpa perlu banyak mengharapkan bantuan orang lain. Yang ketiga, pembimbing, tutor, atau fasilitator. Tugas pembimbing, tutor, dan fasilitator adalah memberikan bantuan kepada peserta didik sewaktu-waktu secara berkala ketika peserta didik menghadapi kesulitan dalam mengerjakan tugas, latihan, atau soal. Yang selanjutnya, tempat belajar. Karena peserta didik tidak wajib datang ke sekolah setiap hari, maka peserta didik bisa belajar di mana saja. Yang terakhir, sistem evaluasi. Dalam sistem BJJ, peserta didik belajar tanpa diawasi oleh pembimbing. Oleh karena itu, untuk menentukan apakah telah menguasai materi pembelajaran atau belum, peserta didik harus mengajukan kepada pembimbing atau untuk meminta diuji. Namun, peserta didik bisa dilakukan dengan melakukan tes mandiri. Oke, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baiklah, yang selanjutnya adalah kelebihan belajar jarak jauh. Dari penjelasan yang telah disampaikan, dapat dikemukakan bahwa belajar jarak jauh juga memiliki kelebihan-kelebihan. Yang pertama, memberikan kesempatan yang luas kepada peserta didik untuk belajar mandiri secara aktif. Yang kedua, lebih efisien dan ekonomis karena waktu belajarnya tidak terstruktur. Peserta didik yang telah bekerja tidak perlu meninggalkan pekerjaannya. Yang ketiga, bahan belajar sudah disiapkan dalam bentuk modul yang disiapkan oleh pengelola. Program ini memang sudah dirancang agar peserta didik mudah memahami bahan tersebut. Yang selanjutnya adalah kekurangan belajar jarak jauh. Yang pertama, ada persiapan dan perencanaan program lengkap dengan semua perangkatnya, memerlukan waktu dan pembiayaan yang cukup banyak. Yang kedua, menuntut para peserta didik belajar mandiri sehingga memerlukan motivasi belajar tinggi. Yang ketiga, peserta didik dapat berinteraksi dan berkomunikasi langsung dengan pengajar, misalnya untuk minta penjelasan atau jawaban atas suatu pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya akan saya kembalikan ke Tria. Oke, mungkin sekian pemaparan materi dari kami. Kesimpulan yang bisa kami simpulkan ialah e-learning adalah pengajaran dan pembelajaran yang didukung dan dikembangkan melalui teknologi dan media digital, dan juga merupakan salah satu bentuk dari konsep distance learning atau belajar jarak jauh. Penerapan e-learning akan berjalan maksimal apabila diikuti dengan beberapa sukses faktor pendukung, di antaranya adalah dimensi sistem. Dalam dimensi sistem terdapat 3 hal penting yang harus diperhatikan, yaitu kualitas sistem dan infrastruktur, kualitas informasi dan pembelajaran, dan kualitas institusi dan layanan. Mungkin sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.